Jadi begini, harapan saya dan harapan banyak pihak ya, jangan sampailah kemudian MK ini menjadi mahkamah keluarga. Atau jangan sampai juga MK ini masuk angin. Apakah para hakim MK itu perlu dikerokin agar tidak masuk angin? Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Mahkamah Konstitusi atau MK hari-hari ini sedang menjadi sorotan oleh banyak masyarakat, termasuk oleh netizen plus 62. Ya, semua ini terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh anak buah Prabowo Subianto dan kawan-kawannya, yaitu mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, sekedar informasi ya, bahwa aturan yang ada saat ini, batas usia capres dan cawapres itu adalah minimal 40 tahun. Dan ternyata batas usia tersebut kemudian digugat agar bisa diturunkan menjadi minimal 35 tahun. Bahkan bukan hanya diturunkan menjadi 35 tahun loh ya, namun gugatan lain juga meminta agar syarat untuk menjadi capres dan cawapres itu juga dibolehkan bagi mereka yang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, coba bayangkan saja, sudah tahu kan kemana arahnya? Ya, memang kuat dugaannya bahwasanya ya permintaan untuk mengotak-atik aturan ini supaya Gibran itu bisa lolos menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dan kabar terbarunya MK nanti akan memutuskan soal batas usia capres dan cawapres ini pada tanggal 16 Oktober 2023. Nah, gugatan yang dimaksud itu sendiri yakni pasal 169 huruf Q mengenai Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Jadi dari informasi yang saya baca, setidaknya ada 3 pemohon yang menggugat pasal tersebut. Dan anehnya, semua penggugat ini ternyata pendukung dari Prabowo Subianto. Coba bayangkan saja, luar biasa sekali kan. Nah, ada apa ini sebenarnya? Kok semua penggugatnya itu adalah pendukung Prabowo Subianto coba? Nah, terus siapa sajakah yang menggugat soal aturan batas usia capres dan cawapres ini? Jadi ya, yang pertama ini adalah perkara dengan nomor 29 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jadi dalam petitumnya, PSI ini meminta agar batas usia capres dan cawapres itu diubah dari yang semula minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Ya, meskipun pengajuannya itu sudah lama sih, tapi publik ini juga sudah pada tahulah kemana arahnya nanti. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, PSI dalam waktu dekat ini ya akan memberikan dukungan secara resmi kepada sosok Prabowo Subianto. Jadi tinggal kita lihat saja nanti faktanya akan seperti apa. Apakah benar bahwasannya PSI akan melakukan deklarasi secara resmi untuk mendukung Prabowo Subianto? Apakah benar seperti itu? Ya, jujur saja ya, saya nggak bisa membayangkan kalau itu benar-benar terjadi. Karena begini ya, PSI ini kan dikenal sebagai partainya anak-anak kalangan muda, benar kan? Nah, terus anehnya, mengapa mereka ini malah mau mendukung capres yang sudah tua? Kan itu pertanyaannya. Lah, ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Ya, nggak masuk akal sama sekali lah. Harusnya ya, kalau memang nanti Gibran dipaksa untuk maju ikut dalam kompetisi Pilpres 2024, gimana kalau Gibran yang menjadi capres dan Prabowo sebagai cawapres? Ya, tapi ini cuma sekedar usulan saja sih. Kalau memang nggak setuju, ya nggak apa-apa juga. Daripada Prabowo Gibran, menurut saya mendingan Gibran Prabowo sekalian. Gimana menurut teman-teman semua? Setuju gak dengan pendapat saya ini? Nah, kemudian yang kedua ini adalah perkara dengan nomor 51 yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Yohana Murtika. Nah, kalau bicara tentang Partai Garuda ya, maka publik juga sudah pada tahu lah. Mereka ini kan sebelumnya telah mendeklarasikan diri untuk mendukung sosok Prabowo Subianto di pemilu 2024 nanti. Bahkan ya, dari berita yang saya baca, dukungan dari Partai Garuda ini telah dilakukan pada bulan September lalu. Jadi sudah jelas bahwa Partai Garuda ini juga bagian dari pendukung Prabowo Subianto.
Nah, pada petitumnya, Ahmad Ridho Sabana dan Yohana Murtika ini meminta agar frasa berusia paling rendah 40 tahun dalam pasal 169 huruf Q diganti menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, kalau melihat permintaan yang seperti ini, artinya apa? Artinya batasan umur itu sudah bukan menjadi persoalan lagi. Jadi asalkan berpengalaman, pernah atau sedang menjadi kepala daerah, maka siapapun itu boleh menjadi capres dan cawapres. Makanya ya, tidak salah kalau banyak sekali masyarakat yang curiga. Jangan-jangan memang semua ini ada kaitannya untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah perkara dengan nomor 55 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar, dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Dewangsa. Jadi sekedar informasi ya, mereka berdua ini adalah sama-sama dari Partai Gerindra alias anak buah dari Prabowo Subianto. Nah, Herman Safar dan Pandu Dewangsa ini meminta agar frasa berusia paling rendah 40 tahun dalam pasal 169 huruf Q diganti menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Jadi ya, kalau melihat yang seperti ini, artinya kan sama saja dengan apa yang diinginkan oleh penggugat dari Partai Garuda yang mendukung Prabowo Subianto. Dan dari sini maka semakin jelas bahwa dari semua gugatan yang diajukan itu, mulai dari perkara nomor 29, kemudian perkara dengan nomor 51, dan yang terakhir itu perkara dengan nomor 55 tahun 2023, semuanya itu sama, yaitu menggugat mengenai usia batas minimal usia capres dan cawapres. Dan yang perlu diketahui lagi adalah dari semua penggugat ini, semuanya adalah pendukung dari Prabowo Subianto. Luar biasa sekali kan. Nah, dari sinilah kemudian semakin menguatkan dugaan masyarakat. Jadi sepertinya memang ada syahwat untuk berkuasa yang sangat besar dari seorang Prabowo Subianto. Ya, Prabowo ini memang sangat berharap agar Gibran ini mau menjadi cawapresnya pada pemilihan presiden di 2024 nanti. Padahal loh ya, Gibran ini kan masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Gibran juga masih sangat muda, usianya ini masih 35 tahun. Jadi artinya apa? Artinya memang semua ini diduga ada unsur otak-atik di MK dan sekaligus mengadu domba antara PDI Perjuangan dengan putra sulung dari Presiden Jokowi. Dan terhitung mulai hari ini ya, tanggal 11 Oktober 2023 atau kurang 8 hari lagi pendaftaran capres dan cawapres. Namun ya, yang terjadi apa? MK ini ternyata masih belum memutuskan mengenai batas usia capres dan cawapres. Bahkan kabar mengenai putusan ini pun selalu mundur alias ditunda-tunda. Kemarin katanya mau diumumkan oleh MK, ternyata nggak jadi coba. Jadi sebenarnya ada apa dengan MK? Kan itu pertanyaannya. Makanya ya wajar apabila muncul banyak dugaan. Jangan-jangan memang ada permainan di MK mengenai hasil putusannya. Ya sekarang wajarlah kalau kemudian banyak sekali yang menduga seperti itu. Karena apa? Karena kasus ini sebenarnya kan sangat-sangat sederhana. Tapi kenapa putusannya itu lama? Kan itu yang membuat masyarakat ini jadi semakin curiga. Jadi begini, harapan saya dan harapan banyak pihak ya, jangan sampailah kemudian MK ini menjadi mahkamah keluarga. Atau jangan sampai juga MK ini masuk angin. Apakah para hakim MK itu perlu dikerokin agar tidak masuk angin? Kan itu yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat saat ini. Ya bagaimanapun juga MK adalah sebagai penjaga konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi coba bayangkan saja apa jadinya kalau MK sampai masuk angin. Kan ini yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh banyak masyarakat. Padahal ya kalau menurut pendapat dari Profesor Mahfud MD, dalam kasus ini MK itu tidak memiliki wewenang untuk mengubah batas usia capres dan cawapres. Nah, mengapa MK tidak punya wewenang? Karena aturan tersebut merupakan open legal policy dan status MK adalah negatif legislator yang tidak bisa menambahkan aturan baru ke undang-undang. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan video penjelasan dari Profesor Mahfud MD berikut ini. MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan. Ya, tidak boleh. Misalnya kalau usia itu
berapa sih yang tidak melanggar konstitusi? Apakah 40 melanggar? Apakah 25 melanggar? Apakah 70 melanggar? Nah, itu kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi. Nah, kalau mau diubah gimana? Bukan MK yang mengubah. Yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif. Nah, MK sudah tahu itu, dan selama ini kalau menyangkut open legal policy, politik hukum yang sifatnya terbuka, itu MK bukan menolak gugatan, tetapi tidak menerima. Tidak menerima dan menolak itu beda. Kalau menolak itu artinya permohonan ditolak. Kalau tidak menerima artinya dikembalikan untuk diproses melalui lembaga lain atau proses baru karena legal standingnya tidak tepat. Nah, jadi gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sudah paham kan? Ya, kalau sudah paham, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.